Pemirsa masih di IDX Indonesian Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan langsung saja pemirsa kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Sampil yang pertama jatuh ke perbankan digital, ada BBYB pemirsa, direkomendasikan buy, supportnya adalah di 265, resistennya hingga ke 310. Kemudian saham berbasis media ada SCMA, juga direkomendasikan buy 125 hingga ke 140. Sementara untuk sampil yang ketiga ada BP, juga direkomendasikan buy 67 hingga ke 80 rupiah per saham, support dan resistennya. Dan terakhir ada PSAB juga direkomendasikan buy 300 hingga ke 375, support dan resistennya. PBYB, SCMA, BP, dan PSAB direkomendasikan buy dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Wafi yang merupakan Research Analyst RHB Sekuritas Indonesia. Pak Wafi, kita lanjutkan kembali Pak. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan lebih ke saham-saham small cap sepertinya nih Pak Wafi. Apakah memang di tengah kondisi saat ini ketidakpastian global, indeks harga saham gabung lebih cenderung tertekan ke 7.100-an, momentum untuk saham-saham small cap ini lebih menjadi rekomendasi untuk Anda? Sebenarnya ini lebih ke arah untuk jangka waktu atau trading jangka pendek ya, Pak David. Untuk jangka menengah sampai dengan akhir Desember, sebenarnya kami masih lebih menyukai saham-saham big cap karena memang ada potensi aksi window dressing juga di akhir tahun, dan tadi juga valuasi IHSG juga relatif cukup rendah. Jadi saya lihat memang potensi rebound dari saham-saham big cap sampai dengan akhir tahun masih terbuka cukup lebar. Namun untuk jangka pendek sampai dengan beberapa hari ke depan atau mungkin dalam 1 minggu ke depan, kelihatannya masih akan ada tekanan terutama dari aksi jual atau net sell investor asing ya, yang kita lihat selama beberapa minggu terakhir menjadi katalis utama dari penekan IHSG. Oke, langsung saja kita akan coba ulas untuk BBYB Pak. Buy-nya di level berapa dengan penutupan 272 hari ini? Ya, kalau kita lihat untuk BBYB tadi intraday-nya sempat ke level 288 ya, dan posisi saat ini di 272 sebenarnya masih relatif mendekati level supportnya di sekitar 265. Jadi entry di level saat ini atau cicil beli di level sekarang masih bisa, dan masih ada potensi rebound karena posisi harga BBYB masih terjaga di atas support MA 50, 100 dan bahkan MA 200-nya. Jadi masih ada potensial menuju ke resistance bullish channel-nya karena BBYB sekarang sudah masuk ke fase bullish di level 310 Pak David. Baik, 310 target sampai kapan Pak Wafi? Paling tidak untuk jangka waktu pendek ya, cukup pendek 1 atau 2 minggu ke depan. Oke, direkomendasikan oleh pemirsa untuk BBYB. Supportnya di 265, resisten hingga ke 310. Dari sisi fundamental bagaimana Anda melihat perkembangan BBYB? Tampaknya kinerja mereka juga semakin membaik, Pak. Ya, kami melihat memang ada turnaround story juga ya dari sisi performa BBYB ya, di mana kami melihat ada improvement atau pemulihan yang cukup signifikan dari tiap kuartalnya, dan mudah-mudahan tren pemulihan ini bisa terus dijaga juga ya oleh BBYB, dan tentunya nanti akan mendorong atau menjaga juga performa harga sahamnya BBYB ke depannya, Pak Devi. Baik, dari saham pilihan yang pertama BBYB kita beralih ke saham pilihan yang kedua berbasis media sepertinya untuk SCMA. Buy di level berapa Pak Wafi? Ya, untuk SCMA di sini kalau kita lihat level support di sekitar level 125 ya, dan posisi harga saat ini di 130. Kelihatannya ada potensi koreksi terlebih dahulu di penutupan besok pagi. Jadi bisa tunggu di sekitar level 125. Koreksi cukup wajar. Karena posisi SCMA saat ini sudah berada di atas level MA 20 dan MA 50-nya. Setelah memuji level sekitar 125, ada potensi untuk kembali rebound dan melanjutkan tren atau mengkonfirmasi sinyal reversal dari bearish-nya menuju ke fase bullish, menuju ke resistance di 140. Baik,
Penguatan hari ini cukup signifikan, Pak Wafi. Tadi Anda katakan ada peluang untuk turun terlebih dahulu ini. Support yang mungkin diperhatikan ketika sebelum mengambil keputusan buy untuk HCMA. Ya, sebenarnya level entry dari mulai di bawah 130 sampai dengan 125 ini masih merupakan level entry yang cicil beli yang bisa dipertimbangkan oleh para investor. Critical levelnya itu ada di level 123 ya. Jadi di bawah level 123 maka SCMA tidak akan kembali lagi bertahan di fase bullishnya dan ada potensi untuk melanjutkan lagi fase bearishnya sehingga level 123 itu bisa menjadi level 1. Baik, penutupan hari ini di 130 menguat signifikan di 7,44%. Support yang bisa diwaspadai adalah di level 123. Ada SMA saham pilihan yang kedua pemirsa. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, ada BP juga direkomendasikan buy. Pertimbangan secara teknikal, BP masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda, Pak Wafi? Ya, untuk harga sahamnya sendiri untuk BP relatif cukup stabil ya dalam beberapa waktu terakhir bertahan di atas 100-nya. Dan kalau kita lihat hari ini juga rebound cukup bagus ya dan saya masih melihat ada potensi melanjutkan rebound menuju ke resistance sideways channel-nya yaitu di level 80 paling dekat. Baik, level 80 untuk BP. Dari sisi likuiditas seperti apa untuk BP, Pak? Ya, untuk hari ini kelihatan ada peningkatan likuiditas yang cukup bagus juga. Apalagi beberapa indikator saya lihat sudah masuk ke area oversold dan mulai menunjukkan sinyal positif. Baik, penutupan hari ini pemirsa untuk BP ada di Rp74 per saham, mengalami penguatan yang cukup signifikan di 12,12%. Untuk meminimalkan atau memperkecil dari sisi profil risiko, Pak, untuk BP, strateginya mungkin Pak Wafi? Ya, untuk critical level atau level stop loss-nya sendiri itu bisa diperhatikan di level 67 Pak David karena breakdown level 67 maka akan membuat BP masuk ke dalam fase bearish. Oke, masih cukup jauh dari level penutupan hari ini. 74 lebih ke arah trading untuk jangka pendek saja. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ITX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, Pak Wafi. Ada PSAB ini, saham-saham emiten emas, terutama di tengah penurunan harga komoditasnya ini. Analisis Anda seperti apa untuk PSAB? Ya, untuk PSAB memang sudah koreksi dari level tertingginya di sekitar 420, namun harganya sendiri cukup tertahan di support MA50. Ini level 300 ini menjadi level support yang kelihatannya cukup kuat ya untuk PSAB. Bisa diperhatikan level 300 sampai dengan 280. Jadi level batas level cut loss-nya itu di 280. Namun selama bertahan di area tersebut itu bisa dipertimbangkan untuk cicil beli untuk PSAB karena ada potensi rebound menuju ke resistance terdekatnya di 375. Baik, penutupan hari ini di 302 menguat di 0,67%. PSAB sudah melaju kencang mulai dari awal tahun pemirsa dan tadi sempat ke intraday-nya Pak Wafi juga sudah sebutkan ke 420 maksud kami. Tapi dari sisi pandangan Anda Pak Wafi, outlook harga emas sampai dengan akhir tahun akan seperti apa Pak di tengah meredanya ini adanya gencatan senjata antara Israel dan juga Hizbullah? Kalau kita melihat sampai dengan akhir tahun, kelihatannya untuk harga emas masih akan relatif cukup stabil juga ya Pak David. Yeah. Potensi koreksi dari harga emas kelihatannya baru akan terjadi di 2025, itu seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi dan geopolitik juga di global. Baik. 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, di antaranya tadi ada BBYB, SMA, BP, dan juga PSAB. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ITX Channel. Pak Wafi, langsung saja, waktu kita cukup terbatas, ada HDD Jin. Tidak menyebutkan lokasi, menanyakan saham Goto, Pak. Support dan resistennya hari ini kembali melemah. Ya, untuk Goto kelihatannya masih ada potensi melanjutkan penurunan ke level support bullish channel-nya di sekitar level 68.
Setelah itu ada potensi untuk kembali rebound menuju ke resistance di 75 hingga 80 untuk Gotoh. Itu resistance bullish channel-nya Pak David. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Maksud saya menanyakan perbankan big cap, Pak. BBRI melemah dalam sendirian jika dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya hari ini. Ada dua penanya, Bapak Kasmudin dari Medan menanyakan saham BBRI, minta analisisnya, arahnya akan kemana. BBRI juga ditanyakan ini, Ibu Veronica tidak menyebutkan lokasinya di mana. Mau tanya saham BBRI, punya di harga 4.600-an, Pak. Oke, untuk BBRI kalau kita lihat untuk hari ini breakdown support MA5-nya, namun volume relatif cukup rendah. Kelihatannya ada potensi untuk menguji level terendahnya di tanggal 22 November kemarin di sekitar level 4.270 itu adalah area supportnya ya, yang kalau bisa dipertimbangkan untuk averaging down BBRI. Level resistance terdekat saat ini ada di level 4.480 yang sekaligus itu adalah resistance bearish channel-nya BBRI. Oke, Bapak Robertus tidak menyebutkan lokasi, menanyakan Toba. Posisi dari Toba, support dan resistennya di tengah tekanan dalam hari ini. Untuk Toba, kalau kita lihat sebenarnya koreksi yang terjadi hari ini itu sudah langsung menyentuh support MA 100-nya ya, dengan indikator juga sudah masuk ke area oversold, volume relatif cukup rendah. Level support yang bisa diperhatikan sekarang di level 436. Selama di atas level 436 kelihatannya ada potensi untuk rebound, paling tidak untuk menguji ke resistance bearish channel-nya dia di sekitar level 515 untuk Toba. Oke, kita beralih ke Surabaya, Pak Wafi. Ibu Liana menanyakan BRMS, Pak. Trennya up atau down sudah meninggalkan level 400-an hari ini. Ya, BRMS ini sudah reversal dari fase bullish-nya. Level yang bisa diperhatikan itu adalah di level 424. Selama di bawah 424 masih ada potensi melanjutkan koreksi hingga ke sekitar level 350. Namun jika mampu breakout 424, ini bisa diperhatikan karena ada potensi kembali melanjutkan kenaikan hingga ke level 500 untuk BRMS. Oke, Malvin Sihite dari Depok, Jawa Barat menanyakan SMRA, Pak, ambil posisi di 545, level penutupan hari ini sepertinya. Level 545 sebenarnya sudah masuk ke area bottom supportnya untuk ke SMRA. Range-nya sendiri di 545 sampai dengan level 525 itu adalah area support. Melihat indikatornya juga sudah masuk ke area oversold. Kelihatannya ada potensi rebound paling tidak menuju ke resistance bearish channel-nya di 580. Oke, dari Bekasi ada Bapak Anggiat menanyakan saham Telkom ini. Kalau mau average di harga berapa? Telkom hari ini berbalik arah menguat. Ya, untuk Telkom sebenarnya di level saat ini di 2720 bisa dipertimbangkan kalau mau average down. Range-nya sendiri 2720 sampai dengan level 2650 itu adalah area supportnya. Potensi menuju ke level resistance masih terbuka di sekitar level 2870 hingga level 2980. Baik, dari Bali ada Bapak Inder menanyakan saham film, Pak, nyangkut di 3.700, penutupan hari ini 3.460, melemah di atas 5%, Pak Wafi. Ya, kalau kita lihat untuk film koreksinya kelihatan akan mencoba menguji level supportnya terlebih dahulu di sekitar level 3.420 Ya. hingga level 3.310. Selama di atas level 3.310 masih ada potensi untuk kembali rebound menuju ke level resistance di 3910. Oke, kita kembali ke Bali. Ada Ibu Soba menanyakan saham Arto, masuk di harga berapa untuk Arto? Untuk Arto level saat ini berada di sekitar mendekati level supportnya. Penutupan sekarang di 2670, sementara level support Arto ada di 2630 ya. Jadi untuk level penutupan boleh kalau mau mulai dicil masuk untuk Arto. Level resistance terdekat ada di 2760 hingga level 2820. Oke, terakhir singkat saja Pak Wafi menanyakan PANI, Pak. Ada dua penanya. Yang pertama ada Bapak Yanto, support dan target untuk PANI. Dan selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi. Sudah beli di 14.500, Pak. Singkat saja untuk PANI. PANI koreksi wajar selama di atas level 14.500 masih ada potensi untuk breakout MA20 untuk kembali menuju ke level resistance di 18.000.
Baik, penutupan hari ini di 14.975 melemah di 1,48% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dan silakan berpartisipasi kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Wafi, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Pak. Terima kasih Pak David sudah mengundang. Baik, terima kasih. Ada Bapak Muhammad Wafi, Research Analyst RHB Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Review yang akan tayang pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ya, di mana karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.